kita mengcapture praktik-praktik baik yang telah dilakukan duta. Nah, video itulah yang akan mewakili Desa Cerdas sebagai success story-nya gitu. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, perkenalkan saya Aji Wibowo, Duta Digital Kabupaten Sukoharjo. Pada kesempatan hari ini, Sobat Desa, kita bertemu lagi di podcast Desa Semani, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Pada sore hari ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik karena kita kedatangan tamu yang sangat istimewa dan berbobot sekali dari tim komunikasi strategi branding Desa Cerdas Kementerian Desa. Beliau adalah Mas Chandra dan Mas Alim. Mas Chandra dan Mas Alim, bagaimana Mas perjalanan hari ini dari Jakarta ke Sukoharjo? wah, luar biasa Mas, luar biasa karena memang perjalanan kita malam ya Mas ya. Dan memang baru beli tiket itu kemarin sore, jadi tinggal sisa 3 bangku kalau nggak salah. Kita pun beda gerbang gitu, beda gerbong maksudnya. Dan kebetulan saya pun lagi ada kerjaan Pak, jadi di kereta itu saya tidak tidur, jadi saya ngedit video dari malam sampai, jadi emang luar biasa lah. Saya seharian dari kemarin belum tidur gitu. Alhamdulillah, menarik sekali. Mas Alim nggak tahu, mungkin Mas Alim udah mimpi kali. Mas Alim tidur terus? Tidur. Oh iya. Tidur, kan saya nggak dikasih kerjaan. Ini Sobat Desa Cerdas mau tahu sedikit Mas terkait tupoksi dari tim komunikasi dan strategi branding Desa Cerdas itu apa Mas? Bisa dijelaskan? Oke. Sebenarnya secara umum tupoksi dari strategi komunikasi dan branding itu adalah kita mengcapture praktik-praktik baik yang telah dilakukan duta selama bekerja menjadi duta digital di Lokus Desa Cerdas. Nah, praktik-praktik baik itu didasarkan pada masing-masing pilar. Karena di Desa Cerdas ada 6 pilar Desa Cerdas, maka praktik baiknya didasarkan pada 6 pilar Desa Cerdas, sehingga menghasilkan 6 video yang akan dibuat berdasarkan masing-masing pilar. Nah, kebetulan kami memang sudah mencari kabupaten-kabupaten mana saja yang sesuai dengan masing-masing pilar untuk di-capture praktik baik dan Desa Cerdas dari Desa Cerdas itu sendiri gitu. Jadi outputnya nanti adalah berupa, yang pertama satu adalah logo, yang kedua adalah buku panduan, dan yang ketiga itu adalah video. Nah, video itulah yang akan mewakili Desa Cerdas sebagai success story-nya gitu. Jadi ini loh success story-nya si Desa Cerdas nih kayak seperti ini gitu. Hasilnya. Misal kehidupan cerdas. Nah, ini loh yang berhasil seperti itu gitu. Ya, dari pengalaman panjenengan ya untuk melakukan sukses story itu kira-kira yang mendukung sukses story dari desa itu apa Mas? Dan strategi desa itu biasanya seperti apa Mas? Oke. Jadi kalau untuk yang mendukung sukses story, yang pertama pasti desa itu punya semacam itu ya inovasi yang dihasilkan dari adanya Desa Cerdas. Terutama inovasi itu berawal dari duta atau memang kebutuhan desa yang difasilitasi oleh duta. Seperti itu. Misalkan di desa A gitu ya, kami kayaknya punya tanaman gitu ya, tapi kok penjualannya di sini-sini aja kayak gitu. Berarti kan itu data dasar kebutuhan desa, ya kan? Nah, duta digital memfasilitasi hal itu. Oh, coba kita pakai marketplace kecil-kecilan aja dulu. Pemasarannya Iya, pakai Facebook aja dulu coba. gitu. Oh, ternyata dari kecamatan lain ada yang beli kayak gitu. Nah, itu kan berarti semacam inovasi gitu. Oh, inovasi. Iya, yang dibutuhkan itu semacam inovasi gitu. Inovasi yang terutama itu inovasi yang ada karena dari hasil si Desa Cerdas itu sendiri gitu. Untuk meningkatkan bisa dibilang meningkatkan daya saing desa lah gitu. Iya. Terus Mas, dari yang sudah panjenengan capture di desa-desa Mas, kira-kira contoh-contoh praktek baik Desa Cerdas itu seperti apa Mas? Dan mungkin bisa ditunjukkan lokasinya di mana, kira-kira inovasinya apa? Oke.
Jadi kalau untuk kan tadi saya udah bilang ya, Pak, kayak praktik baiknya itu didasarkan pada 6 pilar desa cerdas. Jadi masing-masing pilar itu kan mewakili seperti kayak masyarakat cerdas, kehidupan cerdas, lingkungan cerdas, ekonomi cerdas. Nah, kita kebetulan memang baru terpilih empat lokasi, empat lokasi yang 4 pilar, 4 ya empat lokasi. lokasi dan 4 pilar desa cerdas. Kebetulan untuk 4 lokasi itu ada di eh, sebenarnya sih belum boleh dibilang dulu ya, tapi kalau contohnya itu kalau kita ngomongin mobilitas cerdas itu kan kalau diambil dari kata mobility kan, suatu perpindahan. Berarti yang menggambarkan artinya itu pergerakan atau semacam infrastruktur, infrastruktur dari suatu dari suatu desa gitu, dari suatu tempat gitu. Nah, mobilitas cerdas itu nggak melulu selalu soal soal Gojek atau selalu soal ambulans itu yang bergerak, tapi bisa juga kayak infrastruktur kayak jaringan internet itu kan semacam mobilitas juga. Mempercepat. Ya, betul, mobilitas internet, terus jaringan CCTV itu kan semacam mobilitas cerdas juga gitu. Nah itu kalau misalkan dibilang seperti apa sih desa yang berhasil, ya misalkan dia menggunakan fiber optik gitu ya ditarik, nah itu nanti akan balik lagi nanti akan menghasilkan mungkin ekonomi cerdas karena Penjualannya dia meningkat. melakukan penjualan kayak gitu. Jadi dia dapat 2 pilar tuh, mobilitas cerdas juga, UMKM ekonomi juga cerdas berkembang. betul kayak gitu, Oh Pak. ya, Jadi kalau kita ngomongin itu nanti muaranya kemana? Muaranya ke ya masyarakat cerdas karena masyarakat akan terbantu. menjadi terbantu dan meningkat skillnya gitu. Terus Pak, ini yang terakhir, kira-kira harapan Mas Chandra dan Mas Alim untuk program Desa Cerdas itu seperti apa, Mbak? Ya. Untuk brandingnya. Silakan Mas Halim. Kalau untuk brandingnya sendiri sih kita mengharapkan dapat ya Pak ya, 6 logos itu terus bisa dijadikan contoh mungkin untuk desa-desa lain untuk mereplikasi, untuk menduplikasi lah ya. Bagaimana sih salah satu caranya atau salah 6 caranya untuk menjadi desa cerdas begitu mungkin Pak. Lalu bisa memuaskan penonton kali ya dari videonya ya. Bagus gitu mungkin ya Pak. Oh ya, hasilnya. Iya, hasilnya gitu. Iya. Mungkin ada tambahan dari Mas Chandra? Harapan. Tadi apa? Harapan. Ya harapannya sebenarnya Desa Cerdas ini kan pilot project. Ya pilot project itu kan berarti nggak semuanya gitu kan, maksudnya percontohan aja gitu. Nah diharapkan memang dari 3.000 desa yang jadi percontohan di Desa Cerdas itu bisa dicontoh oleh desa-desa lain yang nggak dapat lokus gitu. Jadi desa-desa lain yang nggak dapat lokus tuh bisa juga merasakan lah keberhasilan dari Desa Cerdas itu sendiri gitu, karena pasti yang namanya desa percontohan itu kan bisa dibilang dia yang menjadi pilotnya kan, yang pionernya. menjadi pionernya gitu kan. Makanya dengan adanya pilot project ini diharapkan desa lain mampu mengikuti kayak gitu. Ya, terima kasih Mas Chandra dan Mas Alim, Sobat Desa Cerdas. Demikian podcast pada sore hari ini. Selamat berjumpa lagi di session yang selanjutnya. Salam merdeka, salam merdesa, salam desa cerdas. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.